adalah entitas. Nah, entitas di sini saya menggunakan beberapa entitas, yakni ada entitas akses materi, kemudian entitas instruktur, kemudian juga ada entitas kelas, kemudian juga ada entitas materi, peserta, dan juga review. Nah, dari beberapa entitas tersebut, ada yang dinamakan proses dan juga proses itu adalah akses materi dan juga review. Ini yang disebut proses dan yang lain itu tetap disebut sebagai entitas. Nah, yang pertama kita mulai dari entitas pertama, peserta. Nah, peserta ini merupakan entitas yang terdiri dari atributnya, yaitu ada ID peserta. ID peserta itu type-nya int. Kenapa int? Karena dia berupa bilangan bulat, jadi harus menggunakan tipe int. Karena ID itu kan berupa angka, jadi dia harus menggunakan bilangan bulat dan tipenya int. Kemudian varchar. Nah, varchar itu adalah dia variabel karakter. Jadi dia itu menyimpan teks. Dengan berbagai macam karakter. Jadi varchar termasuk dalam tipe nama, karena nama itu kan dia berbagai macam karakter, jadi harus menggunakan varchar. Kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada asal sekolah, alamat, usia, email, nomor HP, dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kenapa saya isi enum? Karena saya batasi pilihannya, yaitu pria dan wanita. Nah, peserta itu bisa memilih pilihan yang telah saya pilih antara pria dan wanita. Jadi mereka tidak bisa memilih jenis kelamin lain selain pria dan wanita. Nah, ini merupakan entitas yang pertama dengan beberapa 9 atribut dari entitas peserta. Jadi yang dimana peserta tersebut harus mengisi terlebih dahulu semua atribut ini. Nah, kemudian setelah peserta kita masuk ke entitas yang kedua, itu instruktur. Nah, karena saya sistem kelas, jadi instruktur itu seperti guru dalam sistem pembelajaran tersebut. Nah, ini beberapa atribut dari database, atribut dari entitas instruktur saya. Yang pertama itu adalah ID instruktur, dia menggunakan int karena berupa bilangan bulat. Kemudian juga nama instruktur dia harus menggunakan varchar, tanggal lahir juga karena dia menunjukkan tanggal maka date, email varchar juga, spesialisasi juga varchar. Jadi ini merupakan entitas instruktur dan atributnya ada 5. Nah, setelah itu kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah kelas. Jadi di sini kelas ini di mana peserta yang sudah mendaftar mereka bisa memilih kelas yang mereka inginkan. Nah, dari entitas kelas ada 7 atribut yang ada di dalamnya. Yang pertama ID kelas, tipenya int karena dia berupa bilangan bulat, dan juga jangan lupa di auto increment atau primary key. Kemudian juga yang kedua ada nama kelas, tipenya varchar karena variabel karakter. Kemudian nama dari peserta juga diisi, nama instruktur, kemudian tingkat. Nah, tingkat di sini juga kembali saya batasi. Kenapa saya batasi? Karena hanya ada 3 kelas yang sedia. 3 tingkat yang sedia, ada beginner, intermediate, dan juga advanced. Jadi peserta bisa memilih dari 3 kelas tersebut. Karena saya batasi, maka tipenya saya menggunakan enum. Kemudian yang berikut ID instruktur itu int juga, karena dia ID berupa angka, dan juga ID peserta juga berupa angka, yaitu 11 int. Seperti itu. Kita selanjutnya ini merupakan entitas yang ketiga dengan beberapa atribut di dalamnya. Kemudian entitas yang keempat adalah materi. Nah, materi tentukan yang menyiapkan itu adalah instrukturnya. Jadi instruktur yang harus menyiapkan materi itu sendiri. Jadi materi ini ada beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama ada ID materi, dia harus berupa int karena tipenya angka. Judul, varchar, deskripsi ini karena lumayan panjang maka dia harus menggunakan teks. File materi, varchar, nama kelas, dan ID instruktur. Jangan lupa juga ID materi itu di auto increment atau di primary key. Nah, lagi di sini materi ini merupakan atribut dari materi dengan entitasnya itu adalah materi itu sendiri. Nah, yang berikut kita masuk ke prosesnya.
prosesnya itu ada di akses materi. Jadi akses materi ini, nah ini ada browser teman-teman, ini browser, ini beberapa, ini kenapa muncul di sini karena beberapa sebelumnya saya sudah mengisinya seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengisi maka dia akan muncul di browser seperti ini. Nah kemudian untuk melihatnya kita tinggal klik structure. Nah setelah itu kita lihat beberapa atribut dari entitas akses materi. Nah, karena ini hanya mengakses, maka terdapat file materi tentunya, kemudian ID dari peserta tersebut, kemudian ID aksesnya, dan juga ID materi. ID, sekali lagi tipenya int karena dia berupa angka. Ini merupakan entitas dari akses materi. Entitas akses materi dengan atributnya ada 4, yaitu file materi, ID peserta, ID akses, dan ID materi. Nah, yang terakhir itu proses review. Yang melakukan proses review ini adalah peserta itu sendiri. Ini beberapa browsernya ini yang sudah saya isi. Untuk melihat lebih jelasnya kita bisa lihat di struktur. Nah, ini ID reviewnya. Jadi ID reviewnya tetap type-nya int karena dia berupa bilangan bulat atau berupa angka. Jadi tipenya harus int dengan tetap di auto increment atau di primary key. Kemudian rating tipenya varchar karena karakternya berbeda-beda atau variabel karakter. Ulasan teks karena mungkin ulasannya lumayan panjang atau banyak sekali, jadi harus menggunakan tipe teks. Nah, tanggal review itu date time. Jadi tanggal review itu harus menggunakan date time agar di database tersebut tercantum kapan dia mengisi review yang telah dia isi. Jadi di database sudah tercantum seperti itu. Ini ada nama dari peserta, juga tentunya ID peserta karena yang misi adalah peserta itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa entitas dari struktur database saya. Entitas sintaks dari struktur database saya. Ada akses materi, ada instruktur, ada kelas, ada materi, ada peserta, dan ada review. Sekali lagi prosesnya itu adalah review dan juga akses materi. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tabel. Setelah menjelaskan atribut dan entitas dan atribut, kita ke tabel relasinya. Jadi seperti apa kira-kira tabel relasi dari database saya. Nah, untuk melihat tabel relasi, tinggal klik designer. Di sini muncul kursus online. Nah, ini merupakan tabel relasi dari database saya. Nah, yang pertama itu kita lihat di tabel peserta. Di sini tabel peserta. Di sini dia karena tadi tabel pesertanya itu bisa mengakses materi, jadi dia mengarah ke yang pertama itu akses materi, kemudian yang kedua itu dia mengarah ke review, dan yang ketiga karena dia memilih kelas maka dia mengarah ke kelas seperti itu. Kemudian juga instruktur. Jadi instruktur karena dia yang termasuk dalam kelas, jadi dia juga masuk dalam ID instruktur di sini. Punya hubungannya. Kemudian juga ada ID materi, dia karena dia yang mengakses materi. Nah, kemudian yang pertama itu dari kemudian di tabel materi kok ke instruktur. Jadi dia many to one karena itu banyak materi itu hanya bisa dimiliki oleh satu instruktur seperti itu. Kemudian tabel yang kedua itu akses materi. Akses materi itu setiap akses materi itu mengacu pada satu materi tertentu saja. Atau misalnya peserta itu bisa mengakses banyak materi atau one to many seperti itu. Kemudian begitu juga dengan peserta ke review. Jadi nama relasinya one to many karena satu peserta itu bisa mereka mengupload lebih dari satu review. Seperti itu. Jadi ini merupakan relasi dari proses database saya. Nah, setelah itu kita ke sini. Ini merupakan tampilan dari database saya, tampil dari indeks PHP-nya seperti ini. Ya, kita mulai dari data peserta langsung saja. Nah, data peserta kita bisa input peserta. Kita bisa mengisi nama, misalnya nama saudari Maya, kemudian tanggal lahir, kemudian asal sekolahnya, kemudian kita isi alamatnya,
kemudian kita bisa isi usianya 19 tahun, kemudian kita bisa emailnya, bisa, kemudian nomor HP-nya, dan juga jenis kelamin. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian setelah mengisi, kita kembali ke menu utama, kita ke data instruktur. Nah, ke data instruktur itu pengajarnya ya. Jadi, jika ingin menambah tanpa instruktur saja, kemudian misalnya instrukturnya Fajar Kusuma, tanggal lahirnya kita bisa memilih. Karena ini cukup lama scrollnya, jadi di sini saja mungkin. Kemudian Fajar Kusuma kita emailnya, spesialisasinya bahasa Inggris. Nah, kita bisa simpan. Ya, data berhasil disimpan, kemudian kembali. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita bisa mengeditnya. Edit mungkin. SPD update. Nah, kembali sudah diupdate, atau mungkin kita bisa menghapusnya. Ya, sudah dihapus. Kemudian menu utama lagi. Nah, setelah itu ke data kelas. Nah, data kelas, tambah kelas. Jadi data kelas ini yang memilih itu adalah siswa. Mereka bisa memilih nama kelas mereka, peserta dari siapa, misalnya peserta paling bawah ujung, tingkatnya misalnya, karena dibatasi maka hanya 3 kelas, pilih instruktur yang mereka mau, bisa misalnya Fajar, simpan, berhasil disimpan, muncul. Atau mungkin kita ingin menghapusnya, kita bisa hapus, data kembali berhasil dihapus. Atau mungkin kita mau mengeditnya, atau kita bisa menukar mungkin, update, kembali. Oke, sudah. Kemudian kita ke menu utama. Nah, setelah itu ke data materi. Jadi data materi ini itu adalah yang mengakses itu adalah guru. Dari judul materinya misalnya Undiksa Harmoni, deskripsinya saya singkatkan saja. Nah, setelah itu pilih file. Jadi file ini bisa terdiri dari PPT, video, kemudian PDF juga bisa. Misalnya nama kelas tadi yang dipilih itu Melati. Nah, instruktur siapa yang tadi ini mengakses materi tersebut, bisa simpan. Nah, kembali ke data materi. Nah, ini merupakan materi yang sudah di daftar, seperti itu, daftar materi. Tinggal nanti mungkin bisa di-download di bagian sini, atau mungkin kita bisa edit, update, bisa kembali seperti ini, atau mungkin bisa dihapus. Oke, seperti itu. Kita kembali ke menu utama. Kemudian setelah peserta itu memberikan materi, tinggal peserta mengakses materi seperti ini, akses, simpan akses. Ya, seperti itu. Di sini misalnya ini Diksa Harmoni, simpan akses. Nah, tinggal di download filenya. Seperti itu, menu utama. Nah, setelah itu merupakan prosesnya. Kemudian yang terakhir itu adalah review, tambah review. Kemudian pesertanya siapa, kemudian ratingnya misalnya 5, dan ulasannya misalnya materinya bagus. Kita bisa simpan. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita bisa menghapus. Kita bisa hapus atau edit. Misalnya di 4. Materinya bagus sekali. Tinggal kita update. Seperti itu, akan muncul seperti ini. Oke, mungkin sekian merupakan database dari kursus online saya. Ini merupakan entitasnya dan juga proses di dalamnya. Mungkin sekian saya untuk menjelaskan database saya. Saya ucapkan terima kasih.